Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di modul 5. Modul 5 ini melanjutkan materi sebelumnya, sekarang berbicara tentang pendekatan dan teknik supervisi pendidikan. Nah, mengapa tema ini penting? Pendekatan dan teknik serta metode supervisi ini dimaksudkan kita memiliki pengetahuan yang cukup, kawan-kawan sekalian, tentang berbagai pendekatan dan metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan supervisi. Nah, supervisi ini kan merespon banyak hal. Kegiatan supervisi itu dilakukan dalam rangka merespon banyak hal. Jika kemarin kita berbicara ruang lingkupnya ada 2, yaitu supervisi akademik dan non-akademik. Di supervisi akademik itu saja persoalan atau isu yang direspon itu kan banyak sekali. Bisa yang sifatnya kolektif, bisa yang sifatnya individual. Begitu pula pada supervisi ruang lingkup non-akademik atau manajerial. Persoalan yang direspon di sana pun juga sifatnya beraneka ragam. Bisa bersifat kolektif, bisa bersifat individual. Bisa sifatnya terkait peningkatan kompetensi, bisa sifatnya terkait mewujudkan pola koordinasi atau komunikasi yang efektif. Berbagai macam isu atau persoalan yang akan direspon. Nah, oleh karena itu, di sini juga hadir berbagai macam pendekatan, metode, serta teknik yang bisa digunakan dalam kegiatan supervisi. Berbagai macam metode ini tidak dalam rangka mau menyajikan metode atau pendekatan mana yang paling unggul. Ini kawan-kawan ibaratkan sebagai menu. Layaknya menu, ya kan, menu mana yang akan saya gunakan itu tergantung kebutuhan kita. Menu mana yang akan saya pakai itu tergantung pada kebutuhan kita. Di handphone kita banyak menu media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ya kan, ada Telegram. Ketika kita mau memposting sesuatu, kita berpikir, ya kan, media sosial mana yang pertama yang akan saya posting. Dan ketika kawan-kawan menentukan Facebook misalkan yang dipilih, itu kan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu selalu berbasis pada materi yang mau kita posting. Nah, begitu pula dalam kegiatan supervisi. Pendekatan, teknik, dan metode ini merupakan menu-menu yang kapanpun bisa kawan-kawan gunakan. Tergantung pada persoalan yang dihadapi. Karakteristik isu yang mau disupervisi. Bila yang disupervisi itu sifatnya personal, maka baiknya pendekatan yang digunakan itu misalkan pendekatan yang tidak langsung dan metodenya adalah metode kolektif misalkan. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang memang hanya kepala sekolah yang tahu karena tahu persoalan yang ada di lapangan. Jadi mengapa itu penting? Karena begini kawan-kawan sekalian, kegiatan supervisi itu pada dasarnya adalah kegiatan atau upaya kita dalam membangun relasi yang sehat antara kita sebagai orang yang mensupervisi atau supervisor dengan orang yang akan kita supervisi. Mengapa kita harus mampu menciptakan hubungan yang sehat supaya tingkat keterimaan mereka terhadap kita itu tinggi. Jika mereka daya tingkat keterimaannya kepada kita itu tinggi, maka itu bisa menggaransi kita bahwa kegiatan supervisi yang akan kita lakukan itu kemungkinan akan berhasil. Karena kegiatan supervisi itu tidak hanya selesai pada saat ngobrol-ngobrol itu saja, tapi harus ditindaklanjuti, disertai dengan tindak lanjut apa saja yang sudah disepakati pada saat ngobrol-ngobrol, dan penyepakatan itu harus dilakukan setelahnya.
Nah, kita bisa membayangkan kalau orang yang kita supervisi itu denial, resisten, ya kan, menolak kehadiran kita, maka otomatis tingkat keterimaan mereka juga akan rendah, sehingga akan mempengaruhi rencana tindak lanjut berikutnya. Misalkan sudah kita sepakati bahwa jalan keluarnya adalah mereka akan kita latih penyusunan RPP, misalkan. Yang sudah kita laksanakan, ternyata mereka nggak hadir dalam menyusun RPP. Atau hadir tapi tidak kooperatif, ogah-ogahan. Nah, itu adalah itu harus kita antisipasi. Caranya apa? Dengan menggunakan berbagai macam pendekatan dan teknik yang tepat supaya orang yang disupervisi ini tingkat keterimaannya tinggi kepada kita. Nah, inilah pentingnya terkait tentang pendekatan dan teknik ini. Baik, kawan-kawan, lebih lanjut, ini ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam kegiatan supervisi. Nah, ini ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan langsung, directive approach, pendekatan tidak langsung, non-directive approach, dan juga pendekatan kolaborasi. Jadi kolaborasi ini mengkolaborasikan antara pendekatan yang pertama dan yang kedua. Oke, kita mulai dari yang pertama, pendekatan langsung. Kawan-kawan sekalian, yang dimaksud dengan pendekatan langsung di sini adalah kegiatan supervisi yang pendekatannya itu supervisor langsung menjelaskan, langsung ke inti persoalan. Ini ada masalah atau ada isu, kemudian langsung dijelaskan oleh supervisor. Nah, dalam pendekatan langsung ini memang supervisor langsung to the point, langsung ke pokok masalah. Dan supervisor juga langsung menyajikan apa saja yang perlu dicermati. Penyajian ini bisa dalam bentuknya adalah menyajikan beberapa hal yang harusnya dilakukan oleh orang yang disupervisi. Jadi benar sekali di sini dalam pendekatan langsung memang yang lebih dominan supervisor, yang lebih dominan. Lebih banyak berperan itu supervisor. Mulai dari menjelaskan sampai menyajikan, sampai mengarahkan dan memberi tindakan-tindakan yang bisa dicontoh oleh orang yang disupervisi. Misalkan dalam menyusun supervisi dalam penyusunan RPP yang tadi saya jelaskan. Di sini supervisor langsung memulai kegiatan supervisi, langsung membahas persoalan tadi itu. Bahwa ada persoalan terkait ketersediaan RPP, di guru yang bersangkutan, dijelaskan, kemudian disajikan RPP yang baik itu seperti apa, kemudian dia sambil mengarahkan harusnya bla 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 dan memberikan itu, kemudian menerapkan jika RPP sudah baik itu apa, ya kemudian menguatkan apa yang harus orang yang disupervisi. Jadi di sini supervisor itu sangat dominan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah orang yang disupervisi tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Karena supervisor di sini langsung to the point, tidak mendengarkan terlebih dahulu apa yang mau disampaikan oleh orang yang disupervisi, tapi langsung jelaskan. Langsung menghakimi, seperti itu kira-kira. Langsung menghakimi. Bla 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 bla. Langsung to the point pada kesalahan-kesalahan yang ditemukan, misalkan. Atau mengutarakan ketidakpuasan supervisor kepada orang yang supervisi. Jadi langsung to the point. Di situ supervisor, orang yang disupervisi, mohon maaf, orang yang disupervisi misalkan guru tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan dari pandang mereka. Nah, memang supervisi ini secara ini memang lebih efektif. Jadi kegiatan supervisi itu berjalan lebih efektif. Karena langsung ke inti dari persoalan. Tapi kelemahannya, supervisor tidak mendengarkan perspektif orang yang disupervisi. Itu bisa berdampak pada keputusan-keputusan yang diambil dalam kegiatan supervisi itu bias. Bias itu maksudnya adalah hanya satu versi dari supervisor saja. Jadi bisa saja itu bias dan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Atau kurang sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, itu kelemahan dari pendekatan pendekatan langsung ya.
Yang kedua adalah pendekatan yang tidak langsung, kawan-kawan sekalian, sebagaimana namanya. Jadi supervisor memulai kegiatan supervisi itu dengan mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh orang yang disupervisi. Kita dengarkan dulu lah apa yang sebenarnya terjadi, begitu kira-kira ya. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga isu ini ada, isu ini terangkat. Isu tentang RPP ini terangkat. Isu tentang metode pembelajaran yang digunakan guru ini kurang kreatif, kurang inovatif ini terangkat. Kita dengarkan dulu apa yang mau disampaikan oleh guru. Setelah guru menyampaikan apa yang mau disampaikan, nah memang resikonya karena pendekatan ini tidak langsung ke akar persoalan, maka dikhawatirkan memang guru yang menyampaikan itu juga ketika mereka menjelaskan sesuatu itu melebar kemana-mana. Melebar kemana-mana ini tidak langsung ke pokok persoalan. Apalagi kalau misalkan orang yang disupervisi ini orangnya emosional, ya kan, disertai nangis, disertai apa gitu kan. Jadi akan memang berpotensi memakan waktu lebih lama ya, karena tidak langsung ke inti persoalan, karena ada sesi mendengarkan terlebih dahulu apa yang mau disampaikan oleh apa yang mau disampaikan oleh orang yang disupervisi. Nah, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang disupervisi, baru kemudian supervisor ini memberikan penguatan. Apa hal-hal yang perlu diapresiasi ya diapresiasi, ya kan? Oh ya, Ibu sudah bagus atau Bapak sudah bagus di sisi ini, bla 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 bla. Apresiasi. Capaian-capaian yang sudah disampaikan oleh dia harus kita apresiasi. Ini penting untuk membangun kepercayaan orang yang disupervisi bahwa kita itu benar-benar tidak sedang mencari kesalahan dia, tapi memang benar-benar pengen menemukan jalan yang terbaik dari isu yang sedang kita bahas. Kemudian baru asesor menjelaskan perspektif dia. Tapi itu dilakukan setelah mendengarkan tadi, baru menjelaskan apa yang mau disampaikan. Kemudian mungkin menyajikan beberapa jalan keluar yang bisa ditempuh, kemudian memutuskan dari sekian jalan keluar itu pemecahan masalahnya mana yang dipilih dan lain sebagainya. Nah, model pendekatan tidak langsung ini memang sering juga disebut dengan pendekatan yang demokratis ya. Jadi orang yang disupervisi itu juga diberi waktu untuk menjelaskan dan dari perspektif dia itu juga diakomodir. Kemudian pendekatan ketiga ini adalah pendekatan yang mengkolaborasikan. Jadi ketika penjelasan pertama itu hanya supervisor saja yang dominan. Kemudian pendekatan kedua itu orang yang disupervisi itu juga lebih dominan. Dan pendekatan ketiga ini mendorong kedua-duanya dominan. Kedua-duanya dominan. Jadi di sini ada kegiatan menjelaskan dari supervisor, juga ada kegiatan mendengarkan, yaitu supervisor mendengarkan apa yang dijelaskan oleh orang yang disupervisi. Dan yang terpenting dalam pendekatan kolaboratif ini, kawan-kawan sekalian, antara supervisor dengan orang yang disupervisi itu berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Termasuk mereka juga melakukan negosiasi. Pemecahan masalah yang mana yang akan kita tempuh, itu mereka bernegosiasi. Jadi di sini supervisor tidak otoriter, tidak menentukan sepihak, tapi melalui kesepakatan kedua belah pihak apa yang mau disepakati, mana yang disepakati oleh antara supervisor dan orang yang disupervisi. Tentu saja jika kita semangatnya adalah bahwa
bahwa orang yang disupervisi nanti tingkat keterimaannya tinggi dan juga mau menjalankan kegiatan supervisinya ini sebagaimana disepakati, maka pendekatan kolaboratif ini pendekatan yang cukup ideal. Karena di situ orang yang disupervisi itu tidak hanya menerima saja, tapi mereka juga ikut memutuskan apa yang perlu mereka sendiri lakukan setelah ini. Dengan demikian diharapkan tingkat keterimaan mereka terhadap hasil supervisi ini akan tinggi. Sehingga rencana tindak lanjutnya pun akan berjalan secara maksimal. Tapi kembali lagi ke tadi, tergantung pada karakteristik isu yang sedang disupervisi. Pendekatan mana yang lebih ideal itu yang tahu lapangan yang paling memahami. Kawan-kawan sekalian, tadi pendekatan, sekarang adalah metode. Nah, terkait metode supervisi ini ada dua metode. Yang pertama adalah metode dan teknik supervisi individual. Dan yang kedua adalah metode dan teknik supervisi kolektif. Jika misalkan isu yang direspon ini sifatnya personal betul, ya kan, individu, masing-masing individu pegawai, dan memang itu tidak efektif dan juga tidak tepat kalau misalkan diketahui oleh publik, oleh orang lain, maka sebaiknya metode yang digunakan itu adalah metode individual. Jadi biarkan tidak ada orang lain yang tahu. Karena metode individual ini sifatnya sangat privat, hanya antara supervisor dan orang yang disupervisi. Diharapkan nanti malah dapat menggali banyak informasi yang penting yang relevan digunakan dalam rangka mengambil keputusan apa yang perlu dilakukan. Ini kalau persoalan yang sifatnya personal ini, kalau dilakukan pendekatan yang kolektif, diharapkan justru tidak mampu mengungkap hal-hal penting apa saja yang perlu dicermati dalam kegiatan supervisi yang dijadikan bahan untuk mengambil keputusan dari kegiatan supervisi. Ya. Jadi karakteristik persoalannya seperti apa? Personal atau individual? Personal atau kolektif? Yang kedua adalah metode supervisi kolektif. Metode supervisi kolektif ini jika memang kita temukan bahwa ini adalah persoalan kolektif dan lebih efektif dilakukan secara kolektif. Misalkan setiap semester itu ada pimpinan kepala sekolah harus melakukan supervisi secara kolektif ke guru-guru untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan di semester yang akan berjalan, disambil menggali masukan-masukan yang ada yang dari guru. Nah, dengan model demikian, dengan isu yang seperti itu, maka lebih efektif dilakukan secara kolektif dalam bentuk rapat dewan guru di awal semester. Di situ supervisor bisa melakukan supervisi tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu dicermati semester depan, dan di situ juga para guru bisa menyampaikan isu-isu apa saja yang perlu disampaikan kepada supervisor, dan di situ bisa diambil kesepakatan bersama-sama. Maka semester depan apa saja yang perlu diperhatikan sesuai dengan rapat dewan guru. Itu salah satu contoh supervisi kolektif. Jadi supervisi ini tidak melulu ketika ada persoalan ya, tapi dilakukan juga dalam rangka meningkatkan motivasi, meningkatkan profesionalisme, dan untuk peningkatan berkualitas berkelanjutan. Jadi bisa teman-teman pilih nanti mana persoalan yang menurut kawan-kawan relevan dilakukan dengan supervisi yang individual dan mana yang justru relevan menggunakan metode supervisi yang sifatnya kolektif. Terakhir adalah tentang tipe-tipe pengawasan atau tipe-tipe supervisi. Kawan-kawan sekalian, ini saya sajikan ada 5 tipe pengawasan atau supervisi.
Tipe-tipe ini memang merepresentasikan pola kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama adalah supervisi sebagai inspeksi. Namanya inspeksi, jadi di sini adalah supervisi bertujuan untuk menemukan kesalahan bawahannya. Jadi kalau ada kesalahan, maka jadi supervisi inspeksi ini untuk menentukan kesalahan. Karena menemukan kesalahan, kawan-kawan sekalian, seringkali supervisi sebagai inspeksi ini tolak ukurnya adalah jauh mana ketaatan bawahan kepada atasan. Jadi tidak berorientasi pada capaian kinerja organisasi. Nah, tipe pengawasan seperti ini tidak sehat karena mencari kesalahan dan tolak ukurnya adalah sejauh mana ketaatan bawahan kepada atasan. Ini berbahaya. Dan ini sudah tidak sesuai dengan model organisasi zaman now lah ya. Zaman baru ini kan orientasi kinerja kita bukan memuaskan atasan, tapi memenuhi indikator kinerja yang sudah ada. Yang kedua adalah supervisi bersifat laissez-faire. Laissez-faire ini adalah supervisi yang justru tidak melakukan pendampingan sama sekali. Jadi supervisi yang membiarkan kepada bawahannya untuk melakukan apa saja yang menurut mereka baik dan mereka senangi. Jadi bawahan diberikan kebebasan yang kebablasan. Jadi supervisi laissez-faire ini disebut juga supervisi dengan pola demokrasi yang kebablasan. Bawahan diberi keleluasan sebebas-bebasnya untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan, apa yang mau mereka lakukan yang menurut mereka baik. Nah, di sini dampak negatifnya adalah akan terjadi chaos, akan terjadi masalah. Akan terjadi masalah antara bawahan dan atasan. Akan terjadi masalah antar bawahan dengan unit-unit yang ada di sekitarnya. Karena masing-masing akan bertubrukan apa yang akan mereka lakukan. Nah, oleh karena itu, ini supervisi yang tidak supervisi sebenarnya. Jadi pimpinan justru tidak hadir kepada bawahannya. Terjadi pembiaran. Yang ketiga adalah supervisi yang bersifat paksaan. Ini berbeda, ini agak mirip dengan supervisi inspeksi. Jadi supervisi ini memang memaksa ya sifatnya ya. Tapi kalau inspeksi nanti tadi orientasinya adalah sejauh mana ketaatan bawahan. Namun yang paksaan ini orientasinya adalah sejauh mana bawahan memenuhi indikator kinerja organisasi. Kemudian jalan keluar atau rekomendasi dari supervisi ini semata-mata atasan yang menentukan. Jadi bawahan tidak bisa mengusulkan apa yang menurut mereka baik. Jadi yang supervisi bersifat paksaan ini memang tidak ada ruang bagi bawahan untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Jadi sifatnya memaksa. Tapi orientasinya bukan untuk mengukur ketaatan dan loyalitas bawahan sebagaimana inspeksi tadi. Tapi tolak ukurnya adalah untuk memenuhi indikator kinerja. Berikutnya yang keempat adalah supervisi sebagai latihan. Jadi supervisi dilakukan dalam bentuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada anggota organisasi atau kepada pegawai. Ini biasanya efektif digunakan untuk pegawai-pegawai yang masih baru. Misalkan kita memiliki guru baru, maka kita tentukan guru senior untuk menjadi supervisornya dalam memberikan bimbingan maupun pelatihan untuk menunjang kinerja guru baru tersebut supaya lebih baik. Begitu pula di tenaga kependidikan. Jadi staf-staf yang senior diminta untuk membimbing staf-staf baru tersebut. Itu juga dalam bentuk supervisi. Yang kelima adalah supervisi demokratik. Nah, yang kelima ini supervisi, kewenangan supervisi ini tidak tertumpu pada satu orang atau kepada kepala sekolah sendiri, tapi didelegasikan kepada middle management.
kepada anggota organisasi lainnya di middle management. Middle management dalam konteks sekolah adalah wakil kepala sekolah. Nah, supervisi dalam hal ini jadi yang melakukan supervisor itu kewenangannya tidak hanya kepala sekolah, tapi juga kepala-kepala unit organisasi juga memiliki kewenangan melakukan supervisi. Namun dibatasi sesuai dengan ruang lingkupnya. Jika wakil kepala sekolah bidang kurikulum, maka supervisi yang menjadi ruang lingkupnya adalah supervisi yang terkait dengan implementasi kurikulum itu sendiri. Begitu pula wakil kepala sekolah bagian sarpras dan juga bagian kesiswaan. Jadi itulah beberapa tipe-tipe pengawasan atau kegiatan supervisi. Selanjutnya kita buka diskusi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Yang ditanyakan tidak harus terkait materi pada hari ini, materi-materi yang modul sebelumnya juga dapat ditanyakan. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.